Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel kebanggaan kita SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Bersama saya Hovi selaku host pada Ngobrol Inspirasi malam ini di program spesial Ramadan SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Nah, FYI nih bagi teman-teman yang mungkin baru nonton program kita dan juga mungkin sudah lama nonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ya. Ada tulisan subscribe tuh di bawah. Jangan lupa klik subscribe-nya sekali saja, jangan sampai 2 kali. Dan jangan lupa untuk like serta share video ini jika bermanfaat. Oke teman-teman, pada program Ngopi malam ini kita akan membahas tentang santri IT berbackground Salafi. IT sama Salafi, gimana nih perjalanan para si bintang tamu kita dari yang awalnya concern di IT, sekarang mendalami usul fikih di Mata Ali Nurul Jadid. Halo Mas Fakih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sofi. Oke, Mas Fakih ini adalah teman sepantaran saya di SMK dulu. Dia juga alumni SMK Nurul Jadid tahun 2021. Betul begitu Mas Fakih? Betul banget Mas Sofi. Oke, baik teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah masih belum terlalu mengenal Mas Fakih atau mungkin juga yang sudah gak asing dengan Mas Fakih. Tapi lebih baiknya di sini Mas Fakih memperkenalkan lebih dahulu nih. Karena ada pepatah mengatakan bahwasanya haven't known the affection. Jadi tak kenal maka tak sayang. Oke, Mas Fakih silakan sapa dulu para penonton dan perkenalkan diri Mas Fakih. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fakih Khalilullah, biasa dipanggil Fakih. Sekarang saya menempuh pendidikan di Ma'had Ali Nurul Jadid dan tentunya di Universitas Nurul Jadid Jaman Sofi. Pasti Unuja. Nah, betul banget. Dan saya berasal dari kota Bondowoso seperti itu. Kota Tape itu ya. Ya. Calecak manis. Tape berbarengan ya. Oke, ini adalah sosok seorang Mas Fakih yang dulunya juga sekolah di SMK, sekarang di Unuja, tapi asramanya fokus di Usul fikih. Usul fikih di Ma'had Ali Nurul Jadid ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi dulunya Mas Fakih belajar mendalami masalah IT dan sekarang mendalami masalah agama. Betul. Wah, kayaknya banting setir ya. Nanti deh kita cerita nanya-nanya gimana kisahnya Mas Fakih hingga kok bisa mau banting setir gitu ya. Oke, pertama nih mungkin kita mulai cerita ini, diskusi ini, yaitu dari pertama perjalanan Mas Fakih. Gimana sih Mas Fakih kok bisa ingin belajar IT di SMK Nurul Jadid, terutama di pondok pesantren ini? Kenapa kok bisa ada niatan ke sana? Dan tujuannya apa sih Mas Fakih? Mungkin disisipi dengan sedikit cerita tentang diri saya. Boleh, monggo. Jadi keinginan saya sekolah IT itu semenjak saya terinspirasi dari suatu film seperti itu. Film mana apa itu? Tentunya film tentang bagaimana cara kita mengekspresikan IT sebagai bahan untuk mendapatkan money seperti itu. Itu di film itu ya, ceritanya gitu ya. Dan itu pun memiliki waktu yang singkat, dalam hitungan detik orang itu pun mendapati sebuah uang dalam jumlah yang besar. Wah, keren. Tentunya gak asing dong bagi Film apa tuh Kak? Namanya itu film hacker seperti itu. Film hacker. Kayaknya pernah lihat. Oh, pernah keren sih. Ya, memang. Aku juga pernah lihat film hacker itu keren. Juga termotivasi waktu itu sih ketika nonton, termotivasi. Wah, keren banget nih film hacker. Kayak programmer gitu ya, keren ya. Betul banget. Sekali ketik-ketik enter tiba-tiba mati lampu gitu kan. Wah, keren sih. Asik banget dong bila cuma kerjanya ngetik-ngetik dapat uang banyak gitu. Okay, karena uang itu bukan segalanya buat kita, tapi segalanya butuh uang seperti betul, itu. Betul banget Mas Fakih. Nah, dari itu Mas Fakih ternyata termotivasi dari film nih teman-teman, film hacker. Keren sekali. Gimana terus kelanjutannya? Nah, kelanjutannya juga karena di sisi lain juga mungkin lebih dalam lagi mengenai tentang background saya di rumah seperti apa ya. Gimana tuh? Karena di rumah itu udah ada yang namanya pesantren. Dalam artian di samping rumah saya itu ada pesantren. Di sekitar di lingkungan rumah Mas. Di lingkungan saya itu ada pesantren. Dan situ juga mempunyai lembaga yang sangat lengkap dari tingkat paling bawah sampai meninggi seperti madrasah aliyah gitu. Oke. Nah, saya berpikir bagaimana nih kalau sekiranya saya tuh keluar dari sini dan nggak bisa menjadi santri lagi. Karena melihat tentang kehidupan di luar tuh asik menurut saya. Di luaran ya asik. Nah, dan saya bilang ke abah sama umi saya, Mi pengen sekolah di luar, pengen ambil SMK gitu katanya. Lantas abah sama umi saya tuh menjawab, pengen sekolah di apa Cong, katanya seperti itu. Di SMK Mi, itu saya menjawab. Nah, tidak boleh, tapi boleh masuk SMK tapi yang ada pesantrennya seperti itu. Oh gitu. Lalu? Karena kenapa? Karena emang sekitar 70% keluarga saya itu berbackground santri seperti itu. Oh, jadi lulusan pesantren semua ya? Alhamdulillah seperti itu Mas Sofi. Nah, di SMK Nurul Jadid sendiri mempunyai suatu keunikan sendiri.
dari SMK-SMK yang lain. Di sisi lain kita belajar tentang IT, di sana pun juga kita belajar tentang mendalami agama seperti itu. Betul sekali sih, alhamdulillah. Dan tujuan saya tuh masuk dalam RPL, rekayasa perangkat lunak. Itu pengen banget bagaimana sih cara membuat satu aplikasi, bagaimana sih cara membuat satu website. Karena background dari RPL tersebut emang tentang bagaimana cara kita membuat suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh orang banyak gitu. Betul. Betul banget kan? Betul. Nah, dari situ saya menekuni belajar tentang bagaimana sih cara membuat website, bagaimana sih cara membuat aplikasi berbasis Android. Dan uniknya juga tuh Mas, Gimana? saya tuh belajar di RPL itu tentang cara membuat game. Nah, kenapa kok saya bilang unik? Karena teman-teman saya itu cuma main game, tapi saya bisa membuat game. Wah, keren nih. Ini kisah menariknya, salah satu kisah menarik dari Mas Fakih. Ternyata di saat yang lain hanya bisa menikmati main game, belum tahu gimana sulitnya buat game ya. Dan ternyata Mas Fakih langsung menghadapi nih gimana kesulitannya membuat game gitu ya. Dan game sendiri yang diciptakan itu game yang berbasis edukatif, yaitu berbasis tentang edukasi. Keren, keren. Misalnya game apa nih yang pernah Mas Fakih buat? Yang pernah dibuat itu Asik Ji, Manasik Haji, sama Power Plan, yaitu tentang tentunya ini tentang jurusannya Mas Sofi nih kalau nggak salah. TPTL. Tentang TPTL. Power Plan. Oh, pernah tahu. Ya. Kayaknya ada di Play Store deh. Ada dong. Ada ya. Bisa di searching ya. VR ya. Berbentuk VR. Wah, keren nih. Karena VR, teknologi VR itu kemarin di saat 4.0 itu lagi tren-trennya ya, sama artificial intelligence kalau nggak salah ya. Nah, tapi di SMK Nurul Jati sendiri itu menurut saya adalah suatu sekolah yang sangat mempunyai karakter seperti itu. Gimana Mas? Karena saya baru menemukan sekolah yang berbasis teknologi tapi mempunyai kelas-kelas belajar kitab, yaitu kelas-kelas diniyah seperti itu. Unik kan? Di sisi lain belajar agama, di sisi lain belajar teknologi. Jadi seimbang. Nah, itulah berarti kita dapat menyimpulkan bahwa santri di Pondok Pesantren Nurul Jati ini tidak melek tentang teknologi dong. Betul banget. Juga gak kudet, selalu update tentang teknologi. Malah bisa berkreasi membuat teknologi yang aplikasinya tuh edukatif. Betul. Seperti yang Mas Fakih buat tadi. Nah, saya juga pernah dengar kan, kita sepantaran nih kan di SMK. Nah, teman-teman, saya juga pernah dengar kemarin Mas Fakih katanya pernah mewakili SMK dan juga Jawa Timur nih ke nasional untuk mengikuti LKS. Waktu itu bidangnya artificial intelligence kalau nggak salah Mas. Betul banget. Boleh dong cerita sedikit cerita ya tentang itu ya. Boleh, tapi nggak usah terlalu mendalam ya. Oke. Jadi waktu itu tentang lomba LKS ya, lomba kompetisi siswa nasional se-Indonesia ya, tentang nasional. Di bidang artificial intelligence, di bidang kecerdasan buatan seperti itu. Nah, saya tuh mewakili di bulan Corona, di marak-maraknya Corona 2019-2020 ya, seperti itu. Nah, dalam membidangi hal tersebut, saya tuh mempunyai banyak pengalaman, Mas. Pertama, mempunyai banyak teman. Wah, asik dong punya kenal dari nasional dong, ya. Nah, dan juga di sana tuh orang-orangnya pintar-pintar. Jadi kita tuh bisa sharing-sharing tentang apa yang saya tidak tahu tentang IT, tentang mereka yang tidak tentang IT. Jadi kita tuh bisa sharing. Jadi ilmu baru tuh muncul di antaranya kita. Terlebih kita punya privilege di pesantren sebagai santri bisa bersaing dengan luaran. Keren. Lalu gimana nih Mas Fakih kan awalnya dari zero, bener-bener nol nih Mas Fakih belajar IT. Masuk ke SMK apa sudah punya basic IT atau belum? Tentu saja belum pernah. Karena waktu itu saya cuma terinspirasi mengangan-angan bagaimana sih kalau aku sebenarnya jadi hacker, enak dong. Jadi belum sama sekali punya ilmu IT dong? Belum pernah. Jadi benar-benar kan ngidupin komputer aja gak tahu. Waduh nih teman-teman menarik nih. Sampai Mas Fakih belum bisa waktu itu, mungkin pertama kali ya masuk SMK belum bisa ngidupin komputer. Tiba-tiba stok kan ngelihat lab banyak komputernya, aduh gimana nih saya ketika nanti yang paling ditakutkan tuh Mas Sofi ketika muncul ini kok muncul ini nih, takutnya meledak. Wow, keren dan nyampe Mas Fakih awalnya kan gak bisa ngidupin komputer, menekuni IT hingga akhirnya prestisius nih nyampe nasional, bisa mewakili Jawa Timur kan ya. Alhamdulillah, keren sekali sih perjuangan Mas Fakih. Lalu teman-teman yang lebih menarik di sini yang ingin saya tanyakan ke Mas Fakih nih, dari tadi sudah ingin saya tanyakan, meronta-ronta nih Mas pertanyaannya. Kenapa kok pas Mas Fakih yang awalnya sangat concern di bidang IT sampai mendapatkan prestasi gitu, akhirnya banting setir ke fokus untuk belajar agama nih, usul fikih di Mat Ali Nurul Jati. Ini yang saya ingin tanyakan Mas Fakih, apa sih motivasi Mas Fakih, tujuan Mas Fakih dan alasannya kenapa?
Bagi menurut saya itu agama adalah hal yang nomor satu bagi kita. Pastinya dong. Pasti kan? Bagi saya juga gitu. Nah, tentang masalah ilmu IT, ilmu teknologi itu sebenarnya ilmu yang sangat sepele. Kenapa demikian? Karena ilmu IT itu bisa dipelajari dengan cara otodidak. Otodidak maksudnya kita bisa searching di Nah, Google, betul upgrade sendiri banget. gitu ya. Nah, betul banget. Nah, sedangkan belajar agama belum tentu kita bisa belajar dengan otodidak. Karena kenapa? Karena belajar agama itu harus mempunyai syarat-syarat yang betul-betul benar gitu. Dalam artian kita belajar agama harus mempunyai seorang guru untuk meluruskan kita. Kadang banyak juga pendapat dalam artian ketika menyimpulkan sesuatu. Contoh kecilnya seperti Kita ambil contoh kecil mungkin dari Toharo, bab dasar gitu. di bab zina mungkin. Oh, zina gimana tuh? Kan ada tuh di Al-Qur'an nih yang mengatakan janganlah kau dekati zina katanya, berarti kan di Al-Qur'an. Jadi janganlah kau deketin. Jadi kalau mendekati itu udah boleh, tapi kalau melakukan boleh kan? Nah, seperti mungkin itu. bisa jadi kita terbayang seperti itu ya. Terbayang seperti itu karena makanya Mas Fakih kenapa kok mendalimi agama? Karena itu sangat penting. Sangat penting. Urgent gitu Karena ya. kalau ketika kita menyimpulkan suatu hal yang kecil pun salah, maka burunya Fatal banget dong. Nah. Maka oleh karena itu ilmu agama itu adalah ilmu di mana kita mempelajarinya itu harus dibimbingi oleh seorang guru. Beda dengan ilmu dengan teknologi. Betul. Kalau ilmu teknologi sendiri kita bisa mempelajarinya Bisa, secara kan nggak otodidak. masalah, bisa Nggak dibuat lagi. masalah, nggak bakal dosa kan? Nah, betul. Tapi kalau belajar agama, wallahu a'lam. Ini menarik teman-teman. Betul sekali apa yang dikatakan statement Mas Fakih. Saya juga sangat senang sekali statementnya. Bahwasanya kalau kita belajar teknologi itu bisa belajar otodidak, searching Google, upgrade sendiri. Tapi kalau dengan masalah agama nih, wah jangan main-main ya Mas. Harus ada gurunya karena syaratnya kita agar tersambung dengan jelas. Gitu nih teman-teman. Oke. Yang selanjutnya tujuannya Mas Fakih apa? Sampai banting setir. Ya. Seperti sebenarnya tujuan awal saya itu banting setir dari teknologi ke belajar agama. Tapi kan tidak sedikit banyak orang di luar sana ketika mempunyai atau menekuni suatu hal pasti meneruskannya di bidang yang lebih tinggi, di bidang perkuliahan. Nah iya, rata-rata iya betul nih teman-teman. Rata-rata kalau kita misalkan di luaran ya, nggak di luaran sih, di pesantren juga kebanyakan kalau misalkan kita di SLTA-nya, lembaga SMK, SMA dan sebagainya itu kita misalkan bidangi si A, bidang A. Kemudian di studi yang lebih tinggi pasti kita melanjutkan yang selaras, program yang selaras dengan si A itu kan. Nah, tapi beda sekali dengan Mas Fakih. Mungkin alasannya saya tuh banting setir ya bahasanya banting setir itu karena pertama mengenai lingkungan saya di rumah itu seperti apa. Takutnya tuh orang-orang rumah tuh menanyakan suatu hal yang saya tidak tahu dan saya tidak bisa menjawabnya. Karena banyak dong kejadian-kejadian di rumah itu suatu hal yang lumrah padahal itu salah. Dan saya pengen banget itu meluruskan hal tersebut dengan berdasarkan agama tentang semisal dengan mengeluarkan ibarah ini sebenarnya ini pak gini pak dengan ibarahnya ini. Nah dari situ kan bisa menjadi lurus. Jadi tidak menjadi dosa jariah dong. Malahan kita bisa memfikkan atau membetulkan suatu hal yang salah menjadi suatu hal yang benar. Sangat baik nih. Ini tujuan Mas Fakih, niatnya Mas Fakih sudah sangat baik membanting setir ya. Oke, jadi untuk meluruskan masyarakat sekitarnya yang mungkin kebiasaan di sana masih belum cukup baik gitu ya Mas Fakih. Nah, di sini lagi yang ingin saya tanyakan bahwasanya teman-teman banyak sekali di antara dari kita yang mungkin menghadapi sesuatu yang belum terbiasa kita hadapi, pasti kita akan mendengar sedikit perasaan yang strange gitu. Jadi akhirnya kita ketika melihat ketika kita melihat hal yang baru, aduh gimana nih saya gak terbiasa dengan ini. Sama dengan Mas Fakih. Mas Fakih yang awalnya di RPL itu sering berhadapan dengan komputer, ngetik, pindah ke Mat Ali tiba-tiba berhadapan dengan kita ya. Terus yang dihafalin. Gimana Mas? Motivasinya tuh gimana? Mungkin secara pengalaman pribadi ini. Seperti yang saya katakan di awal, saya kan di bidang IT juga minim sebenarnya. Di awal ya? Di awal minim kan, sampai menghidupkan komputer aja nggak tahu kan seperti itu. Parah sih. Nah, tapi belajar karena saya ingin niat banget menekuni hal tersebut, akhirnya saya bisa. Sama, sebenarnya juga ketika saya banting setir juga di Mahat Ali Nurul Jadid, tapi lumayan kalau yang ini tidak terlalu shock karena background saya sebelumnya pernah menjadi seorang santri yaitu. Nah, jadi sudah gak asing dong bahasa kita di depan satu kitab seperti ini seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri karena setiap orang, setiap pelajar itu ketika mempelajari sesuatu hal pasti mempunyai kesulitan. Karena yang dibutuhkan adalah proses. Betul, proses ya, betul banget. Nah, oleh karena itu saya mengalami kekerasan waktu itu sebenarnya saya tidak kerasan sampai nangis gak nih?
Ya mungkin bisa jadi Privasi ya. Oke. Seru gimana Mas? Waktu pertama kali masuk ke Mat Ali, wah ini hebat baca kitab aja kayak baca koran. Insecure gitu ya. Semisal kayak gini, jangankan baca kitab, kalau semisal ada orang bertanya tentang suatu hal, kita menggunakan suatu dasar atau suatu ibarat menggunakan bahasa Arab, wow ini orang wow, beda ya. banget ya. Langsung tiba-tiba insecure, ya Allah saya bisa apa gitu. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri pun juga dalam artian tidak bermakna ujuk ataupun ria waktu itu. Saya memang betul-betul pengen banget, niat banget belajar tentang agama, karena bagi saya agama itu nomor satu bagi saya. Karena kalau tidak adanya agama ke kehidupan saya, mungkin hidup saya itu berasa seperti ke belakangnya seperti itu Mas Sofi. Nah, di Mat Ali sendiri kegiatannya pun juga full dan padat. Padat ya. Pastinya seorang Mas Fakih yang awalnya biasanya santai-santai ya duduk-duduk di depan ngoding, komputer, terus tiba-tiba dihadapkan dengan sesuatu yang full kegiatan sehari full, terus ditambah lagi dengan ngitab-ngitab yang mungkin sudah lama ya gak Mas Fakih jalani. Itu gimana persiapannya? Motivasinya nih yang ingin saya tanyakan Mas Fakih. Motivasi ya. Tapi di Mahat Ali Nurul Jadid pun tidak sedikit banyak orang yang betah belajar tentang hal itu. Berarti banyak yang dong udah masuk kelamaan udah gak kuat, tapi berhenti. Mas Fakih sudah berapa lama di sana? Sudah berjalan 1 tahun sih. 1 tahun. Dan sempat ngeblank juga sih. Alhamdulillah sudah kerasan ya. Alhamdulillah. Setelah setahun nih teman-teman. Karena saya tuh menanamkan motivasi dalam diri saya tuh harus bisa, saya terus bisa. Masa hal sepele seperti ini nggak bisa gitu. Karena sampai ada pepatah mengatakan, gimana? Never try to give up, never give up to try, seperti itu. Oke. Jadi artinya jangan pernah menyerah untuk mencoba, tapi jangan pernah mencoba untuk menyerah. Wah, keren nih teman-teman, suka sekali dengan statement yang dikasih sama Mas Fakih. Dan juga tadi kita dapat petik pelajaran dari Mas Fakih bahwasanya ketika kita ingin pelajari suatu ilmu, kita harus benar-benar mendalami ilmu tersebut. Jangan setengah-setengah agar kita dapat meraihnya, memetik ilmu itu dengan sesuai dengan aspek kita gitu, teman-teman. Betul banget. Nah, kita sudah bisa ambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang Mas Fakih alami, yang awalnya menyenangi IT tiba-tiba langsung banting setir ke agama Mas Fikih ya. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, gimana nih tujuannya Mas Fakih? Di awal-awal kan ingin IT, apakah tujuan IT itu sudah tercapai? Tiba-tiba Mas Fakih pindah ke banting setir ya ke agama. Sebenarnya sih tujuan IT saya itu cuman memanfaatkan IT tersebut untuk menjadi alat sebagai bisnis yang bakal dikembangkan oleh saya nantinya, seperti itu. Nah, tujuan saya ke depannya itu seperti apa? Saya tuh pengen banget orang yang bisa menjadi orang yang bisa sebenarnya sih lebih ke multi talent gitu. Multi talent, betul. Di sisi lain juga saya bisa memanfaatkan teknologi, di sisi lain kita belajar dakwah, dan bagaimana sih cara saya menggabungkan tentang teknologi dan agama saya. Salah satu contohnya di SMK ya sudah diterapin sama Mas Fakih, ASIK gitu kan ya? ASIK. Oh. Di sisi lain sebenarnya yang kita tidak sadari pun kita sudah mengalami halnya sekarang. Contohnya kita seperti mengadakan podcast seperti ini, live di YouTube nanti seperti itu kan itu sebuah gabungan antara IT dan agama. Jadi betul. IT tersebut sebagai alat buat berdakwah sebenarnya. Kebanyakan ustaz-ustaz di luar seperti itu kan. Alhamdulillah sih kalau kita bisa utilize, memanfaatkan teknologi ini. Nah, apakah di Mat Ali kemudian Mas Fakih juga memanfaatkan teknologi di sana? Alhamdulillah di Mat Ali sendiri saya juga sedikit memanfaatkan tentang ilmu yang saya dapat di SMK Nurul Jadid, tentang masalah kayak ngedit gambar, ngedit video, bahkan juga pernah nge-layout majalah. Karena kita juga satu organisasi kan di masa gitu ya. Masa yaitu media aktualisasi siswa aktif di SMK Nurul Jadid, betul. Nah, di situ saya juga sedikit memanfaatkan karena ketika ilmu yang saya pelajari itu hilang. Jadi sia-sialah saya belajar di SMK Nurul Jadid. Jadi dengan bagaimana cara saya itu buat dalam artian betul-betul mempatenkan ilmu tersebut itu dengan cara mengamalkannya, membantu Mahat Ali Nurul Jadid dalam segi desain, semisal meng-layout majalah seperti itu dan lain sebagainya. Karena di Mahat Ali Nurul Jadid juga ada majalahnya gitu Mas. Jadi kebetulan saya alumni SMK dan saya juga ditarik dalam hal itu untuk mendesain majalah tersebut. Jadi saya bisa mempatenkan ilmu yang saya dapat di SMK Nurul Jadid di bidang IT seperti itu. Betul, gini teman-teman, kita dapat petik lagi pelajaran dari kisahnya Mas Fakih bahwasanya jika ingin ilmu kita barokah dan terus melekat diri kita, pastinya kita harus mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Begitu Mas Fakih. Betul banget. Nah, kita sudah jauh berdiskusi, sudah panjang berdiskusi sama Mas Fakih karena waktunya
kita sedikit ya. Betul Mungkin kalau teman-teman ingin mengenal lebih jauh Mas Fakih bisa kontak langsung, bisa ketemu langsung ya Mas. Karena tadi sudah kenal ya, Bondowoso katanya. Bondowoso ya. Nah, oke teman-teman. Mungkin ini saya ingin tanyakan terakhir kepada Mas Fakih adalah apa sih statement Mas Fakih atau kesan-pesan kepada pemuda sekarang, kepada pemirsa-pemirsa di sini, khususnya yang sedang nonton Ngobrol Inspirasi ini. Dan juga tentunya doa kepada SMK Nur Jadid. Mungkin sedikit pepatah mungkin ya. Jangan pernah merasa puas akan ilmu seperti itu. Karena manisnya ilmu itu tidak akan pernah berakhir seperti itu. Mantap. Dan sedikit doa sih buat SMK Nur Jadid, semoga kedepannya menjadi SMK sekolah yang dapat berprestasi, amin. yang dapat berkembang dan mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah juga, mencetak generasi yang berpotensi di bidangnya, amin, dan lain sebagainya seperti itu Mas Sofi. Wah, keren sekali nih bintang tamu kita malam hari ini teman-teman. Dari tadi kita sudah pelajari bahwasanya jika teman-teman sekarang kondisinya seperti Mas Fakih yang mungkin masih sedang SLTA atau SMK, yang ingin nanti mungkin di studi lebih lanjut ke depan, ingin meniru jejaknya Mas Fakih, it's fine, nothing problem. Intinya kita Mas Sofi. Ya, kita start aja dulu. Start aja ya kan? Sampai ada pepatah loh Mas Sofi. Gimana? We don't need to be perfect to start, but we need to start to be perfect katanya. Wah, jadi kita tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. Keren sekali. Oke, itu mungkin statement yang menutup diskusi Ngobrol Inspirasi kita pada malam hari ini, teman-teman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.